Seperti apa rasanya hidup di dalam tank M4 Sherman selama Perang Dunia Kedua? Bayangkan dirimu terperangkap di dalam kotak baja bergerak yang sempit, dikelilingi suara bising yang memekakan telinga, panas yang mencekik, dan bahaya maut yang mengintai setiap detik. Inilah gambaran kasar tentang apa yang dialami seorang awak tank M4 Sherman di garis depan Perang Dunia Kedua. M4 Sherman, sebuah tank medium ikonik yang menjadi tulang punggung kekuatan lapis baja sekutu, mungkin bukan yang tercanggih atau terkuat jika dibandingkan dengan monster baja Jerman. Namun perannya sungguh krusial. Diproduksi dalam jumlah masif dan tersebar di setiap medan pertempuran, Sherman adalah pekerja keras yang menjadi rumah sekaligus medan juang bagi ribuan prajurit. Mengenal M4 Sherman berarti memahami salah satu mesin perang paling penting dalam sejarah. Tank medium ini dikembangkan dan diproduksi oleh Amerika Serikat dengan bangga dinamai dari Jenderal Perang Saudara Amerika, William Tecumseh Sherman. Dengan lebih dari 50.000 unit dari berbagai varian yang dihasilkan, Sherman memegang rekor sebagai salah satu kendaraan lapis baja paling banyak diproduksi selama perang. Desainnya menitik beratkan pada kemudahan produksi dan perawatan di medan perang, menjadikannya andal dan fleksibel. Meskipun seringkali secara individu kalah tanding dengan tank berat Jerman seperti Tiger atau Panther dalam hal lapis baja dan kekuatan meriam, keunggulan Sherman terletak pada jumlahnya yang masif, kecepatan produksi yang luar biasa, dan dukungan logistik yang mumpuni. Peran utamanya adalah sebagai dukungan infanteri, menghancurkan posisi musuh dan benteng pertahanan ringan. Namun ia juga terlibat dalam pertempuran tank ke tank, seringkali mengandalkan taktik tim dan jumlah untuk mengatasi lawan yang lebih kuat. Filosofi desainnya mengedepankan keseimbangan antara mobilitas, proteksi, yang kemudian terbukti sering kurang memadai, dan daya tembak, semua dengan fokus pada keandalan operasional. Mari kita selami lebih dalam desain M4 Sherman yang menjadi rumah baja sekaligus penjara bergerak bagi para awaknya. Dari luar, Sherman menampilkan siluet khas dengan turret putar besar di bagian atas, lambung yang kotak dan trek lebar yang tangguh. Lapis bajanya terbuat dari baja yang dilas atau dicetak dengan ketebalan variasi. Sayangnya ketebalan ini seringkali dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan tank Jerman yang setara, menjadikannya rentan terhadap tembakan musuh, sebuah kelemahan fatal yang akan kita bahas nanti. Fitur eksterior lainnya termasuk kait-kait untuk membawa perlengkapan tambahan seperti jerigen bahan bakar, kotak amunisi dan tas karung, knalpot mesin yang besar, serta palka masuk keluar. Meski terlihat tangguh, di balik baja itu terdapat ruang interior yang sangat sempit dan penuh sesak. Masuk ke dalam tank, kita akan menemukan dunia yang sesungguhnya. Kompartemen di dalamnya terbagi menjadi dua area utama, area pengemudi dan asisten pengemudi di bagian depan lambung, serta area komandan, penembak dan pemuat di dalam turret yang berputar. Ruang gerak sangat terbatas, setiap inci dimanfaatkan untuk mesin, amunisi, radio, perkakas, dan perlengkapan pribadi 5 awak. Kerapatan ini membuat gerakan sulit dan sangat meningkatkan resiko cedera akibat benturan keras saat tank bergerak melintasi medan yang tidak rata. Dinding dan lantai baja terasa dingin saat pagi dan malam hari, namun menjadi sangat panas di siang hari karena panas mesin dan suhu eksternal. Permukaannya kasar, dengan banyak bagian tajam yang bisa menyebabkan luka atau goresan. Lingkungan sensonik di dalam Sherman sungguh brutal. Bau campuran minyak diesel atau bensin, oli, mesiu yang baru ditembakkan, keringat manusia dan kadang muntah atau darah akan melekat kuat di pakaian dan kulit. Suara mesin yang menderu memakakkan telinga secara konstan, derak rantai yang tak henti, suara radio statis dan benturan logam menciptakan kebisingan yang tak pernah reda. Khususnya pada banyak varian Sherman yang menggunakan mesin bensin, panas dan kebisingan yang dihasilkan sangat signifikan. Visibilitas awak sangat terbatas, mereka hanya bisa melihat dunia luar melalui periskop dan celah pandang sempit. Secara drastis mengurangi kesadaran situasional mereka di medan perang. Komandan seringkali harus membuka palka kepalanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, membuat mereka sangat terekspos terhadap tembakan musuh. Meskipun ukurannya tidak segahar tank berat Jerman, Sherman dilengkapi dengan persenjataan yang memadai untuk perannya. Meriam utama pada varian awal umumnya berkaliber 75 mm, sangat efektif untuk dukungan infanteri dengan amunisi high eksplosif dan cukup baik melawan tank musuh yang lebih ringan atau tank menengah Jerman pada jarak dekat dengan amunisi armor penetrating.
Seiring berjalannya perang, meriam utama ditingkatkan menjadi 76 mm yang memiliki penetrasi lapis baja yang lebih baik untuk melawan tank Jerman yang lebih berat. Beberapa varian khusus juga dilengkapi dengan meriam 105 mm howitzer yang dirancang khusus untuk dukungan artileri kelas dengan daya ledak tinggi. Amunisi untuk meriam utama disimpan di rak basah atau wet storage di dalam lambung, yaitu rak yang terendam air atau cairan glikol, sebuah inovasi vital untuk mengurangi resiko ledakan atau kebakaran sekunder saat tank dikenai tembakan musuh. Sebagai senjata sekunder, Sherman membawa senapan mesin kaliber 50 M2 Browning di atas turret untuk anti pesawat atau melawan infanteri, serta 2 senapan mesin kaliber 30 M1919 Browning, 1 koaksial sejajar dengan meriam utama, dan 1 lagi di lambung depan atau bow gun untuk melawan infanteri dan target ringan lainnya. Perlengkapan lain yang tak kalah penting termasuk radio untuk komunikasi dengan unit lain, intercom untuk komunikasi antar awak di dalam tank yang bising, optik seperti teropong dan periskop, serta alat P3K, alat perbaikan dan peta yang vital untuk navigasi dan kelangsungan hidup. Tentu saja, ransum dan air selalu ada, meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. M4 Sherman menjadi saksi bisu berbagai medan pertempuran paling sengit dalam Perang Dunia Kedua. Di teater Eropa, ETO, mereka terlibat dalam invasi Normandia, pertempuran Bulge yang brutal, penyeberangan Rhine, dan pertempuran sengit lainnya di Prancis, Belgia, dan Jerman. Disinilah Sherman seringkali harus berhadapan dengan tank Jerman yang secara individu lebih unggul. Namun keunggulan Sherman terletak pada jumlahnya yang masif, dukungan udara yang kuat, dan taktik tim yang superior. Di Teater Pasifik, PTO, Sherman bertugas melawan infanteri dan benteng pertahanan Jepang di pulau-pulau seperti Iwo Jima dan Okinawa, di tengah medan yang sulit seperti hutan, rawa, serta iklim panas dan lembab. Pertempuran tank ke tank sangat jarang terjadi di teater ini. Tak ketinggalan, Sherman juga berjuang di Teater Afrika Utara dan Italia, menghadapi medan gurun dan pegunungan, melawan pasukan Jerman dan Italia. Di balik setiap M4 Sherman, ada 5 awak yang menjadi jantung tank tersebut. Setiap orang memiliki peran krusial, dan keselamatan serta efektivitas tank sangat bergantung pada koordinasi, kepercayaan, dan komunikasi yang sempurna di antara mereka. Komandan, tank commander atau TC, adalah mata dan otak tim, duduk di turret, mengamati medan, memberi perintah dan berkoordinasi dengan unit lain melalui radio. Ia adalah yang paling terekspos karena sering harus membuka palka untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Penembak, gunner, mengoperasikan meriam utama, mengincar target dan menembak sesuai perintah. Pemuat, loader, memiliki tugas vital untuk mengambil amunisi dari rak, memuat meriam secepat mungkin, serta mengoperasikan senapan mesin koaksial. Ia harus cepat dan cekatan, terutama di bawah tekanan pertempuran. Pengemudi, driver, mengendalikan tank, mengemudi di medan sulit, dan mengikuti perintah komandan, duduk di bagian kiri depan lambung. Terakhir, asisten pengemudi atau juru senapan mesin, atau co-driver or bow gunner, mengoperasikan senapan mesin lambung, membantu pengemudi dalam navigasi dan pemeliharaan, serta bertindak sebagai mata kedua di depan, duduk di bagian kanan depan lambung. Mereka menjadi seperti satu tubuh yang berfungsi di dalam kotak baja, sebuah tim yang terudi dalam api. Kehidupan sehari-hari di dalam tank M4 Sherman adalah rutinitas yang brutal dan penuh kekurangan. Soal makan dan minum, sebagian besar awak mengandalkan key rations atau sea rations, makanan kalengan yang sering dimakan dingin. Rasanya monoton, hambar, dan seringkali tidak menarik. Air sangat berharga dan terbatas, disimpan dalam botol plastik atau jerigen kecil di dalam tank. Seringkali air minum berbau minyak atau logam dari wadahnya. Jika medan aman, mereka mungkin makan di luar tank. Namun jika tidak, makan dilakukan di dalam tank yang sempit, seringkali sambil bergerak atau dalam posisi yang tidak nyaman. Rehat makan yang tenang adalah kemewahan. Kebersihan pribadi adalah hal yang sangat sulit dijaga. Berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tanpa mandi adalah hal yang lumrah. Tubuh lengket oleh keringat, minyak, debu, dan tanah. Bau badan yang menyengat adalah hal biasa yang harus mereka terima. Untuk buang air kecil biasanya dilakukan di dalam botol plastik atau kaleng kosong di dalam tank, kemudian dibuang keluar saat berhenti atau saat tank bergerak di area aman. Buang air besar menjadi tantangan terbesar. Seringkali harus menunggu istirahat atau mau mandi sepi, dan dilakukan di parit atau lubang di tanah dengan risiko diserang musuh. Kebersihan yang buruk ini meningkatkan risiko penyakit kulit dan infeksi pencernaan. Lupa kecil pun mudah terinfeksi.
Kelelahan dan kurang gizi adalah masalah kronis yang terus-menerus mereka alami. Tidur dan istirahat adalah kemewahan yang sangat sulit didapatkan. Awak tank seringkali hanya bisa tidur sebentar-sebentar di antara pergerakan atau pertempuran. Di dalam tank mereka tergeletak di atas kursi, tumpukan amunisi, atau di lantai yang sempit dan tidak nyaman. Lingkungan yang bising, panas atau dingin ekstrim dan penuh getaran membuat tidur nyenyak hampir mustahil. Jika ada kesempatan, mereka mungkin tidur di tenda kecil, di bawah terpal, atau bahkan di samping tank untuk perlindungan dari angin dan pandangan musuh. Kelelahan kronis adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan awak tank, secara signifikan mempengaruhi konsentrasi, kewaspadaan, dan kinerja mereka di medan perang. Komunikasi dan hiburan sangat minim dan vital untuk menjaga moral. Surat dari keluarga atau pacar adalah harta karun yang memberikan semangat. Seringkali foto orang-orang terkasih ditempel di dalam tank. Rokok, kartu, dan cerita adalah cara termudah untuk menghilangkan stres dan membangun ikatan antar awak saat ada waktu luang. Radio kadang bisa menangkap siaran musik atau berita, namun lebih sering hanya terdengar statis atau komunikasi militer yang tegang. Ketika pertempuran datang, kehidupan di dalam baja berubah menjadi neraka. Suara-suara di dalamnya memekakkan telinga. Deru mesin dan derit rantai yang konstan dan sangat keras menggetarkan seluruh tubuh, membuat komunikasi sulit bahkan dengan interkom. Ledakan meriam utama adalah dentuman keras yang memekakkan telinga di dalam ruang tertutup, diikuti bau mesiu yang menyengat yang dapat menyebabkan telinga berdenging dan bahkan gangguan pendengaran permanen. Rentatan senapan mesin menambah hiruk-pikuk suara tembakan otomatis yang berulang dan cepat. Namun, suara yang paling mengerikan adalah dentuman proyektil musuh. Ketika proyektil musuh menghantam tank, rasanya seperti dipukul palu raksasa dari luar. Logam berderit, percikan api beterbangan di dalam, dan serpihan logam dari baja yang hancur, disebut spauling, bisa melukai awak. Di tengah kekacauan itu, interkom menjadi tegang dengan perintah singkat, teriakan peringatan, atau laporan situasi yang panik. Sementara ledakan di dekat tank menyebabkan gema yang menyakitkan di dalam. Tank bergerak melintasi medan yang sulit. Lubang, parit, rintangan, membuatnya berguncang keras, melempar awak ke sana kemari. Setiap tembakan meriam utama menghasilkan hentakan mundur yang kuat, dan ledakan di sekitar tank menyebabkan getaran yang terasa di seluruh badan, menambah disorientasi dan rasa takut. Panas yang mencekik dari mesin yang bekerja keras, suhu luar, dan tekanan pertempuran membuat suhu di dalam tank bisa mencapai level yang tidak tertahankan. Asap dari tembakan, debu dari medan yang terangkat, dan kadang asap kebakaran jika tank terkena tembakan memenuhi ruangan. Bau campuran mesiu, logam panas, oli, bahan bakar yang tumpah, keringat, dan kadang darah menciptakan aroma kematian yang sulit dilupakan. Ironisnya, Sherman mendapat julukan Ronson atau Zippo dari pasukan Jerman karena tank ini, terutama varian awal dengan mesin bensin, sangat rentan terhadap kebakaran dan ledakan saat terkena tembakan musuh. Julukan ini lahir dari kecenderungan mereka untuk terbakar dengan mudah seperti korek api. Setelah perang berakhir, bekas luka yang tersisa pada para awak Sherman jauh melampaui medan pertempuran. Secara fisik, banyak yang mengalami gangguan pendengaran permanen atau parsial akibat suara mesin dan tembakan yang memekakkan telinga. Luka bakar dan bekas luka lainnya menjadi pengingat pahit dari insiden kebakaran atau serangan musuh. Namun luka tak terlihat secara psikologis seringkali lebih dalam. Post-traumatic stress disorder dengan mimpi buruk yang terus-menerus, kilas balik pertempuran, kecemasan akut, dan hiperkewaspadaan adalah hal umum yang menghantui mereka. Pada akhirnya, hidup di dalam tank M4 Sherman selama Perang Dunia Kedua adalah cobaan fisik, mental, dan emosional yang luar biasa, melampaui imajinasi banyak orang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.